Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali saya akan menyampaikan pemberitaan firman Allah yang kami ambil satu tema, yaitu memberi dengan murah hati. Ayat yang saya ambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai dengan 15. Demikian dikatakan. Memberi dengan sukacita. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Saudara-saudara, kita telah membaca kebenaran firman Allah bahwa orang yang mengasihi Allah akan rela memberi dan berkorban seperti yang dilakukan oleh Barnabas. Juga seorang bernama Cornelius, penganut jalan Tuhan, juga memberi kepada orang Yahudi. Memberi bukan karena sudah berkelebihan, tetapi karena kesediaan berkorban. Saudara-saudara, kita melihat bahwa hal-hal yang Tuhan menyediakan untuk dilakukan oleh orang-orang percaya, Tuhan akan memberkati kita dengan berkelimpahan jika kita memberi dengan murah hati. Saudara-saudara, apakah kriteria memberi dengan murah hati ini? Hal-hal yang berkaitan dengan bacaan kita, supaya kita dapat memahami dengan baik bahwa kriteria memberi dengan murah hati adalah demikian. Pertama, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Tadi kita baca di dalam ayat bacaan kita di dalam ayat yang ke-6. Dan saudara-saudara, kita mengetahui ada satu hukum sebab akibat.
supaya kita dapat melihat yang kita terima adalah akibat daripada apa yang telah kita berikan. Juga satu hukum, tabur tuai. Makin banyak benih yang ditaburkan ke tanah garapan, makin banyaklah tuaian yang diperoleh. Saudara-saudara, ini gambaran daripada seorang petani. Apabila dia menaburkan benih, dan nanti hasil yang akan dia panen, hasil yang dia akan terima, itu sesuai dengan taburan-taburan daripada benih yang ditaburkannya di tanah garapan itu. Tidak mungkin menabur sedikit lalu kemudian ingin menuai yang berkelebihan. Dan di sini kita melihat banyak memberi tidak membuat kita atau seseorang itu menjadi miskin, kecuali jika kita salah dalam pengelolaan harta. Nah, ini yang terpenting. Supaya kita dapat memahami, bukan seseorang menjadi miskin karena pemberian-pemberian yang dikeluarkannya, tetapi salah pengelolaan tentang harta yang dia kelolanya. Jadi di dalam hal ini harus kita memahami dengan baik. Saudara-saudara, yang kedua kita akan melihat, jangan memberi dengan duka cita. Tadi kita membaca di dalam ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Orang yang memberi dengan air muka sedih sudah berlaku munafik. Tidak sesuai apa yang dia keluarkan, apa yang dia berikan kepada orang lain, namun tidak ada sukacita di dalam hatinya. Ini berlaku munafik. Dan ukurannya adalah ketulus ikhlasan. Orang yang memberi karena terpaksa tidak akan bersukacita. Nah, ini saudara-saudara, hal-hal yang dapat kita renungkan di dalam kehidupan kita pada saat kita mungkin mengelola tentang keuangan. Ada pemberian-pemberian yang mungkin menjadi bagian orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita. Sehingga di dalam hal inilah kita dapat mempersiapkan bagi yaitu harta ataupun penghasilan, pemasukan di dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikannya, dan disitulah ada bagian-bagian bagi orang-orang yang perlu ditolong, orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita. Saudara-saudara, ada satu kesaksian di Chicago, seseorang bernama Sam Gallo. Ia pernah meminta-minta, dia seorang pengemis, untuk mencari nafkah dengan meminta-minta untuk makan. Dia datang kepada seorang bernama Nyonya Ana, 10 sen tiap hari. Dan Nyonya Ana ini adalah seorang karyawati biasa. Namun ia memberi dengan tulus ikhlas, dengan kerelaan. Setiap Sam Gallo ini datang, dia memberikannya dengan tulus ikhlas. Saudara-saudara, tidak lama kemudian pengemis ini meninggal dunia pada sekitar tahun 1970-an. Dan dia memiliki harta atau mewariskan kekayaan sebesar $13.000 Amerika tunai dan $50.000 dalam bentuk saham. Namun, saudara-saudara, ia tidak memiliki sanak keluarga. Kisah ini menarik untuk direnungkan. Jika kita memberi dengan sepenuh hati,
Tuhan akan membalas kita melebihi pemberian kita. Tuhan sudah memberi kita sesuatu yang melebihi segalanya di dunia ini. Coba saya ajak saudara untuk membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Ayat 35. "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Nah, saudara-saudara, hal inilah yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita ini. Tuhan tidak pernah membuat satu kerugian bagi orang-orang yang mau melakukan kehendaknya. Kehendak Tuhan adalah untuk mengasihi kepada sesama. Bukankah ada dua hukum? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana pada saat seseorang dia telah ditentukan untuk menerima satu kebahagiaan, terimalah kerajaan dan berbahagialah. Orang ini justru dia bertanya, "Kapan Tuhan lapar dan aku memberi makan? Kapan Tuhan haus lalu aku memberi minum? Kapan Tuhan sebagai orang asing dan aku memberi tumpangan?" Saudara-saudara, kemudian di dalam perumpamaan itu Tuhan menjelaskan pada saat seseorang melakukan bagi orang-orang yang menderita, bagi orang-orang yang dianggap hina oleh dunia ini, maka ia telah melakukan untuk Tuhan. Nah, di sini saudara-saudara, ada satu perlombaan iman di dalam dunia ini untuk kita dapat meraih satu tempat, yaitu kerajaan sorga, dengan kita dapat mengasihi kepada sesama kita, dengan kita saling mengasihi untuk memberikan bagian-bagian yang bagi mereka yang dititipkan di dalam kehidupan kita. Nah, ini saudara-saudara, perlu kita merenungkannya dengan baik, supaya hal apa yang dikehendaki oleh Allah justru memberikan jalan bagi kita, bagi seseorang untuk dapat mencapai masuk di dalam kerajaan sorga dengan hal-hal demikian. Bukan berarti orang-orang yang dapat memberikan hartanya lalu dia sebagaimana apa yang dilakukannya untuk dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Namun kita melakukannya karena kita telah menerima kasih daripada Allah terlebih dahulu. Sehingga kasih itu memungkinkan seseorang dapat mengasihi kepada sesamanya. Nah, di sini saudara-saudara kita akan memperhatikan hal-hal yang berikut ini. Yang ketiga, Allah mengasihi mereka yang memberi dengan sukacita. Di dalam bacaan kita di dalam ayat yang ke-7 tadi. Dari sisi Allah, Ia akan memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Dan dari sisi manusia, kita dituntut untuk memberi dengan hati yang dipenuhi dengan sukacita. Saudara-saudara, jadi kita akan melihat bagaimana Allah, dari sisi Allah, kita dapat melihat Ia akan memberkati orang-orang yang memberi dengan sukacita. Tetapi dari sisi manusia ini, saudara-saudara, kita dituntut untuk memberi dengan hati yang dipenuhi dengan sukacita. Orang yang memberi dengan sukacita diperhitungkan upahnya oleh Allah.
Nah ini saudara-saudara, Allah tidak pernah membuat rugi daripada seseorang untuk melakukan sesuatu bagi sesamanya. Yang keempat, saudara-saudara, kita melihat, milikilah segala kemurahan. Di dalam ayat 11 bacaan kita, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Nah saudara-saudara, orang yang memberi dengan sukacita telah memiliki kemurahan Allah di dalam hatinya. Jadi ini yang terpenting, hati daripada seseorang. Apabila kita memiliki kemurahan Allah di dalam kehidupan kita, maka kita dapat melakukan pemberian-pemberian kita dengan sukacita. Orang yang memberi dengan sukacita bersyukur kepada Allah. Selalu dia mengingat, selalu bersyukur kepada Allah bahwa apa yang dia lakukan adalah bagian daripada kemurahan hati yang diberikan oleh Allah di dalam hati seseorang. Nah, di sini saudara-saudara, tentang ucapan syukur penting dalam kehidupan kita. Artinya kita mengakui bahwa Allah telah memberikan sesuatu hati yang murah di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bersyukur apabila kita dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan orang yang diberi, kali ini kita akan melihat orang yang diberi haruslah bersyukur kepada Allah. Nah, di sini saudara-saudara, di dalam kehidupan manusia ada kalanya memberi, ada kalanya menerima. Dan di dalam hal inilah saudara-saudara, pada saat kita sebagai penerima, kita harus dapat bersyukur kepada Allah. Bukan tertuju kepada si pemberi, tetapi bersyukur kepada Allah. Karena Allah telah memakai orang yang telah memberikan sesuatu di dalam kehidupannya ini. Sehingga ucapan syukur selalu tertuju kepada Allah. Baik orang yang memberi, baik orang yang menerima, selalu akan bersyukur kepada Allah. Nah, di sini saudara-saudara, hal-hal yang diungkap oleh firman Allah di dalam kehidupan kita supaya kita dapat melihat hal-hal yang dikerjakan di dalam kehidupan kita. Yang kelima, yaitu menambahkan kemurnian di dalam persekutuan antar sesama. Di dalam ayat 14, sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Saudara-saudara, sesama orang percaya dihibur hatinya dengan pemberian kita. Disinilah saudara-saudara, yang memberi memiliki sukacita, yang menerima memiliki sukacita dan ucapan syukur. Sehingga kita melihat bagaimana kita di dalam kehidupan bersama sebagai orang-orang percaya menambahkan kemurnian di dalam persekutuan antar sesama. Di sini saudara-saudara, kehendak daripada Allah supaya kita dapat memahami dan dapat mengerti. Semakin meningkatkan keakraban untuk mendoakan. Nah, di sini saudara-saudara, tanpa disuruh, orang-orang yang telah menerima sesuatu pemberian dengan sukacita, dengan ucapan syukur, selalu dia akan memanjatkan doa kepada Allah. Supaya di dalam hal inilah kita akan melihat bagaimana hal-hal yang dikerjakan oleh seseorang. Sehingga di dalam hal inilah kita akan melihat bagaimana tentang meningkatkan keakraban seseorang melalui doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Agar semakin Tuhan memakai kehidupannya, agar semakin Tuhan memberkati seluruh kehidupannya, dan semua akan diberkati. Kemudian, praktek kasih yang tepat atau efektif dan memberkati. Jadi pada saat seseorang melakukan pemberian-pemberian, bahkan seseorang yang menerima pemberian-pemberian, itu adalah praktek kasih yang efektif.
dan memberkati. Sehingga di dalam hal inilah tidak ada perasaan kerugian lalu bersungut-sungut, lalu di dalam hal apapun dia melakukannya tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah. Jadi di dalam hal inilah praktek kasih yang efektif dan memberkati. Sehingga orang-orang bersyukur kepada Allah. Di dalam ayat 15, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Nah, di sini saudara-saudara kita melihat hal-hal yang diungkapkan oleh firman Tuhan, supaya di dalam hal inilah kita akan melihat tentang praktek kasih, tentang praktek pelayanan-pelayanan kepada sesama, membangkitkan ucapan syukur. Saudara-saudara, konsep daripada Tuhan Yesus Kristus memberi adalah, berilah maka kamu akan diberi. Saudara-saudara, menjadi murid Kristus artinya mengambil komitmen untuk hidup sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan sebagai sang guru. Menjadi murid Kristus berarti juga menyerahkan diri untuk dipimpin olehnya. Jika kita taat mengenai pemberian, hidup kita akan mengikuti agenda dan anugerahnya. Puji Tuhan. Nah, di sini saudara-saudara kita melihat ungkapan-ungkapan daripada, yaitu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, berilah maka kamu akan diberi. Saudara-saudara, ada satu tindakan di mana seseorang memiliki iman untuk percaya kepada firman Allah, untuk percaya kepada perintah daripada Allah tentang hal ini. Karena di dalam hal inilah supaya di dalam kehidupan kita dapat memahami tentang kehendak daripada Allah yang akan dinyatakan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dan kita akan melihat kesimpulan daripada pemberitaan ini adalah, pertama, memberi adalah sifat seorang murid Kristus. Murid Kristus yang taat kepada firman Allah, yang menantangnya untuk memberi. Nah, di sini saudara-saudara kita melihat yaitu tentang sifat daripada Kristus. Memberi adalah sifat daripada Kristus. Murid Kristus yang taat kepada firman Allah. Nah, saudara-saudara, yang kedua, kita melihat pemberian kita didasarkan pada kemurahan hati. Penulis Amsal mengatakan bahwa siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Di dalam Amsal 19 ayat yang 17. Saudara-saudara, kita melihat ungkapan daripada ayat ini. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi yang akan membalas adalah Tuhan sendiri. Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan orang yang memberi dengan murah hati. Bagian ini sebagai janji daripada Tuhan yang harus diaminkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, supaya kita dapat memahami tentang janji daripada Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, sikap setiap orang percaya kepada Yesus Kristus dalam memberi akan mengeratkan praktek kehidupan Kristen. Saya ulang lagi. Sikap setiap orang percaya kepada Yesus Kristus dalam memberi akan mengeratkan praktek kehidupan Kristen. Nah, di sini saudara-saudara, hal-hal yang kita mengambil satu perenungan di dalam firman Allah ini.
supaya di dalam kehidupan kita dapat melaksanakan, dapat melakukan apa yang diinginkan daripada Allah bagi orang-orang yang percaya di dalam Dia. Hal inilah yang menjadikan kekuatan di dalam iman kita bersama, supaya kita dapat senantiasa melakukan tindakan-tindakan yang nyata di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar teori, bukan sekedar pengertian, bukan sekedar pemahaman saja, tetapi ada satu tindakan. Iman harus disertai dengan perbuatan. Puji Tuhan, saudara-saudara, firman Allah tidak saya panjangkan. Namun saudara-saudara, pemberitaan firman ini penting di dalam kehidupan banyak orang yang percaya di dalam Dia. Karena kita tidak bisa melewatkan begitu saja kesempatan untuk dapat mengasihi kepada sesama kita. Tuhan memberkati. Namun sebelumnya, saya akan berdoa khususnya bagi jemaat GPDI Taman Firdaus Sidarja dan juga saudara-saudara pemirsa dimanapun berada yang senantiasa merindukan pertolongan daripada Allah, merindukan penyertaan daripada Allah, merindukan kesembuhan daripada Tuhan. Kami akan naikkan di dalam doa pada pagi hari ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan, kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih. Berkat anugerah dan kemurahan Tuhan, sehingga kami dapat terus memberitakan kebenaran firman Allah. Kami dapat membagikan kepada sesama kami, saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, GPDI Taman Firdaus, baik pribadi maupun keluarga. Tuhan, Engkau memelihara mereka semua dengan kasih karunia yang Tuhan nyatakan. Dan Tuhan memberkati seluruh kehidupannya, apapun yang menjadi pekerjaan dan usahanya. Engkau membentengi kehidupannya, dan Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dijauhkan dari sakit penyakit. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan biarlah pada saat ini Tuhan, kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami pemirsa dimanapun berada. Mereka juga mungkin memerlukan pertolongan daripada Engkau. Tuhan, Engkau melawati mereka semua yang merindukan di dalam persekutuan dengan Tuhan, apapun yang menjadi usaha dan pekerjaannya. Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar. Engkau memberikan kekuatan supaya senantiasa di dalam pekerjaan mereka semua masing-masing, Tuhan berkati agar nama Tuhan dipermuliakan. Atau barangkali ada pemirsa yang saat ini sedang mengalami sakit. Kuasa-Mu Tuhan oleh bilur-bilur Yesus Kristus di atas kayu salib, dan Engkau menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, memberikan kesembuhan. Dan yang mengalami masalah berat dalam kehidupannya, Tuhan, Engkau saja yang sanggup membuka jalan keluar, sehingga mereka pun mengalaminya pertolongan yang daripada Tuhan. Engkau memberikan kasih karunia bagi siapapun mereka yang percaya di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Dan saat ini, biarlah kami semua Tuhan mendapatkan berkat yang daripada Tuhan, sesuai kasih karunia daripada Allah bagi kami semua, dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dari Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, mulai saat siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua.
Ucapan berkat ini kami naikkan dengan penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.